Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan kita membaca surah Al-Fatihah tadi dapat membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana nih kabar kalian pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada ya. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada minggu lalu, yang mana dalam minggu lalu kan kita sudah mempelajari nih tentang kurban, tentang apa pengertian kurban dan keutamaannya, kemudian sejarah dan ketentuannya seperti apa hukum kurban, kemudian waktu pelaksanaan kurban dan ketentuan kurban. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, sunnah kurban, yang kedua pemanfaatan dan pembagian daging kurban, dan yang ketiga adalah hikmah kurban. Seperti itu. Jadi terus tonton video ini sampai akhir ya adik-adik. Terima kasih. Masuk pada materi yang pertama, yaitu sunnah kurban, yang mana di dalam sunnah kurban ini ada beberapa bagian. Yang pertama, bagi orang yang berkurban itu dimakruhkan untuk memotong rambut atau memotong kuku. Yang kedua, disunahkan nih untuk orang yang berkurban itu dia memotong hewan kurbannya sendiri. Tetapi jika tidak mampu, bisa saja dengan orang lain, dan disarankan untuk dia itu tetap menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya tadi. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah hendaknya yang penyembelih dan binatang yang disembelih itu sama-sama menghadap kiblat atau diarahkan ke arah kiblat. Yang keempat, membaca basmalah. Yang kelima, membaca takbir baik sebelum maupun sesudah membaca basmalah. Yang keenam, mengikat kaki dan kepala si hewan kurban tadi, tetapi untuk bagian kirinya itu diikat dengan kuat, dengan benar-benar. Untuk bagian kanannya itu biarkan saja tidak terlalu kuat, seperti itu, agar memberikan ruang gerak si hewan tadi. Yang ketujuh, tidak memperlihatkan proses penyembelihan dengan hewan lain. Kemudian yang kedelapan, menutup kepala si hewan tadi dengan daun yang lebar. Kemudian yang kesembilan adalah memotong kambing dan sapi tadi di bagian lehernya itu yang di bawah jakutnya. Dan untuk hewan yang berleher panjang seperti unta, itu membunuhnya di pangkal leher yang mendekati bagian tubuhnya. Tujuannya untuk apa? Sama-sama untuk mempercepat kematian si hewan tadi. Dan hendaknya nih saat kita ingin menyembelih, itu menyembelihnya itu saat si hewan tadi menghembuskan nafas, bukan saat menarik nafas. Kenapa? Karena saat kita nih membunuhnya itu saat dia menarik nafas, maka akan mengakibatkan daging hewan tadi akan berbau tidak sedap. Kemudian yang ke-10 adalah memotong 3 saluran yang ada di tubuh hewan tadi. Yang pertama saluran pernafasan, yang kedua saluran makan, dan yang ketiga adalah saluran pembuluh darah. Kemudian yang ke-11 adalah memastikan bahwa si hewan tadi benar-benar mati. Kenapa nih harus benar-benar mati? Karena jika kita memotong kepalanya saat dia belum benar-benar mati atau mengulitinya itu belum benar-benar mati, maka akan mengubah statusnya menjadi bangkai. Nah, seperti itu. Jadi itu tadi adalah 11 sunnah dalam proses penyembelihan hewan kurban, yang mana jika kita kerjakan akan menambah keutamaan dalam proses kurban tersebut. Kemudian lanjut kepada yang kedua, yaitu pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Nah, daging kurban ini dibagikannya itu saat masih mentah, dan dibagikan kepada sebagian dibagikan kepada fakir miskin dan sebagian untuk dirinya sendiri. Maksudnya dirinya sendiri adalah untuk si orang yang berkurban tadi, sebagaimana di dalam Al-Quran di dalam surah Al-Hajj ayat 28
hewan yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, yang artinya makanlah sebagian dari kalian dan berikanlah sebagiannya lagi kepada fakir miskin atau orang yang membutuhkan. Dalam ayat lain Allah pun menjelaskan yang bunyinya itu fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Itu ada dalam surah Al-Hajj ayat 36. Nah, kemudian untuk daging kurban itu pun juga boleh disebarkan atau dibagi-bagi ke tempat lain, bahkan sampai ke luar negeri. Tetapi daging kurban itu tidak boleh untuk diperjualbelikan ya adik-adik. Dan untuk penyembelihnya nih, kita itu tidak boleh memberi upahnya itu dengan membagikan daging atau bagian-bagian dari si hewan tadi, seperti misalnya kakinya, kepalanya, kulitnya, dan lain sebagainya. Kemudian lanjut kepada materi yang ketiga, yaitu hikmah dalam penyembelihan, yang mana ada banyak sebenarnya hikmah dalam penyembelihan ini, tetapi kakak akan menjabarkan 3 hikmah saja. Yang pertama, untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam atas ketaatan dan ketabahan beliau karena ujian yang Allah berikan kepadanya untuk membunuh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Yang kedua, menegakkan syiar agama Islam dengan melaksanakan Hari Raya Idul Adha dan saling tolong-menolong. Dan yang ketiga adalah bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, itu tadi adalah beberapa hikmah yang kakak jabarkan. Nah, itu tadi adalah beberapa materi dalam pembelajaran kali ini. Sedikit kita mengulang dari awal ya. Kalian masih ingat kan apa saja yang kita bahas? Yang pertama, sunnah dalam penyembelihan. Yang kedua, pembagian dan pemanfaatan daging kurban. Dan yang ketiga adalah hikmah dalam penyembelihan. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Kemudian untuk tugas pada video pembelajaran minggu ini, kakak meminta kalian untuk menuliskan dalil-dalil atau ayat-ayat yang kakak sebutkan dalam video pembelajaran kali ini ya adik-adik. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat kakak sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kakak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.